Agenda 5 tahunan Konpercab PCNU Kabupaten Cianjur ke-18 digelar Ahad 22 Mei 2022 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Karangtengah Kabupaten Cianjur yang akan menentukan pucuk pimpinan Syuriah dan Tanfiziyah periode 5 tahun mendatang. Dan berikut ini kita ikuti liputan selengkapnya. Penyelenggaraan Konpercab ke-18 PCNU Kabupaten Cianjur yang berlangsung Ahad 22 Mei 2022 bertepatan 21 Syawal 1443 Hijriah yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Bojong Karangtengah terbilang penuh kejutan dan pertama kali menjadi trending topik di kalangan khalayak luas, tentunya selain banyak keberhasilan yang ditorehkan oleh jajaran pengurus PCNU Masa Bakti 2017-2022 di bawah komandan Kiai Muda Khairul Anam sebagai Ketua Tanfiziyah dan Roi Suriah Kiai Haji Kamali Abdul Ghani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad. Ada banyak penampakan langka terjadi pada perhelatan akbar pembukaan Konpercab 18 yang dikemas dengan nuansa mewah meriah ini. Dihadiri orang-orang penting, formasi lengkap Bupati dan Wakil Bupati, Ketua PWNU Jawa Barat, jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama, pimpinan MUI, Forkopimcam, lembaga-lembaga dan badan otonom PCNU, pimpinan partai politik, pimpinan Ormas Islam, LSM, para santri, hingga pimpinan agama-agama di Kabupaten Cianjur yang tergabung dalam wadah Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana Ketua Tanfiziyah Masa Bakti 2017-2022 sebagai nakhodanya. Berpartner dengan partai termasuk dengan pimpinan daerah Kabupaten. Karena apa? Karena itu lahir atas nama Jamiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Tentu tindak tanduknya harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu maka yang politik silakan pada bagiannya dan agama ada bagiannya. NU mengambil yang agama ini, sehingga di Cianjur masyarakatnya yang religi, yang Islami betul-betul patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang penting. Yang kedua, itu senantiasa berpartner dengan pemerintah. Maka tidak ada istilah NU itu oposisi. Indonesia negeriku, engkau. 5 tahun pengabdian pengurus Tanfiziyah 2017-2022 di awal kepengurusannya melakukan manuver membawa angin perubahan, inovatif dan prestatif, hingga akhirnya berhasil menyabet NU Award Jawa Barat. Tak mengherankan PCNU Cianjur menjadi magnet bagi para pemangku kebijakan. Orang nomor 1 Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepincut dengan perkembangan dan peran NU dari Cianjur untuk bangsa dan negara. Yang telah membawa PCNU Kabupaten Cianjur hari ini bisa lebih hebat, lebih maju dari yang sebelumnya. Sampai saya tadi sangat bahagia dan sangat senang bahwa hari ini juga akan launching rumah sakit Edelweiss ya, Bentang Salapan. Ini adalah memang karena salah satu program daripada PWNU Jawa Barat adalah berdirinya rumah sakit Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat. Ini adalah merupakan yang pertama rumah sakit yang didirikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan nanti akan jadi rujukan, ya, rujukan PCNU yang ada di Jawa Barat untuk bisa
bisa mencontoh kepada Kabupaten Cianjur, PCNU Kabupaten Cianjur yang hari ini akan mendirikan rumah sakit. Apresiasi juga datang dari pemerintah Kabupaten Cianjur yang selama ini telah terjalin kerjasama yang baik dalam berbagai hal. Pihaknya juga mendukung sepenuhnya pendirian Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan yang digagas PCNU Kabupaten Cianjur. Saya terima kasih Pak Kiai Hairul Anam yang telah bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa dilanjutkan dengan ketua yang akan datang. Tadi disampaikan oleh Roy Surya, saya sangat sepakat, setuju siapapun nanti yang menjadi Roy Surya atau ketua PCNU harus bersama-sama dengan pemerintah. Dan alim ulama harus bersama-sama dengan pemerintah. Saya merasakan betul Pak Kiai, apabila pemerintah belajar bekerja sendiri tidak akan bisa. Tentunya keberadaan alim ulama, keberadaan NU sangat diperlukan di pemerintah Kabupaten Cianjur. Support dan mendukung sepenuhnya agar cita-cita kita semua membangun Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan dapat terwujud dengan waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan Ketua PCNU menyampaikan, Dr. Fon kalau bisa sebelum tahun 2024 sudah selesai. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung masa jabatannya, Ketua Tenfizia PCNU 2017-2022 kembali menggegerkan jagat maya dengan ide besarnya untuk segera mewujudkan Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan. Pihaknya berharap cita-cita besar ini secara estafet dilanjutkan oleh pengurus yang baru. Menjaga nilai-nilai luhur yang ada. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Launching Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan dimulai. Periode kedua ini sebenarnya saya lebih menitik beratkan kepada membangun sistem dan kaderisasi. Bangunan NU Mart fisiknya sudah selesai, nanti harus dilanjutkan oleh pengurus periode sekarang nanti. Ya ini nih penting supaya usaha-usaha NU, kegiatan NU di bidang perekonomian itu juga bisa berjalan. Dan juga dalam periode kedua ini alhamdulillah kami juga sudah mewisuda sarjana dari mahasiswa dari STISNU, Sekolah Tinggi Syariah Nahdlatul Ulama, ini wisuda yang pertama. Dan juga dengan berbagai upaya dan prestasi yang dicapai kebersamaan di NU ini, tahun 2019 kita meraih juara 1 NU Award. Nah, memang salah satu lembaga andalan yang ada di NU ini di samping LPBI, kemudian LPPNU, LPBH, LBM, salah satu yang paling kita andalkan adalah kegiatan di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Idealnya NU Cianjur ini harus memiliki paling tidak poliklinik. Nah, karena kita kesulitan keterbatasan lahan, keterbatasan SDM, itu belum terwujud. Namun demikian, alhamdulillah di akhir masa khidmat kami, kepengurusan saya sebagai Ketua Tanfizia ini, kemarin pada saat pembukaan Konfercap ke-18 itu sekaligus launching pendirian Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan. Dan insya Allah nanti di bulan Oktober kita akan mengambil momen Hari Santri Nasional, itu akan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Edelweiss Bentang Salapan yang mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sementara itu, panitia penyelenggara menganugerahi para sesepuh dan tokoh masyarakat yang selama ini turut berperan membesarkan dan mengabdikan diri
untuk ormas terbesar Nahdlatul Ulama, khususnya di Kabupaten Cianjur ini. Usai mengikuti upacara pembukaan, semua peserta Konfercap 18 dari 32 MWC selanjutnya mengikuti rangkaian sidang pleno. Lagi-lagi menjadi pemandangan langka ketika berjalannya sidang mendapatkan pengamanan ekstra ketat di sekeliling arena sidang, baik di bagian dalam maupun di bagian luar sidang konferensi. Hingga berakhir tahapan pemilihan Rois Suriah dan Ketua Tanfiziyah untuk masa bakti 2022-2027 dengan perolehan suara yang sangat ketat. Pada putaran kedua hanya terpaut 1 suara di antara 2 kandidat yang ikut kontestasi dengan 1 suara abstain. Antusiasme masyarakat Cianjur khususnya dalam rangka konferensi cabang NU yang ke-18 ini sangat meriah dan sangat hikmah. Alhamdulillah pada acara itu pun setelah pembukaan dilanjutkan dengan pleno 1 sampai pleno 4 yang diakhiri dengan pleno 4 pemilihan dan penetapan Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah. Dalam hal ini Rois Suriah terpilih yaitu Kiai Haji Kamali Abdul Ghani setelah ditunjuk oleh Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA yang dipilih oleh 32 kecamatan atau MWC. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemilihan Ketua Tanfidiyah PCNU ke depan sebagai garis pelaksana dari jajaran Rois Suriah. Dan dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah itu ada 6 calon yang dikontestasikan, diantaranya ada Kiai Haji Pipin Arifin, kemudian ada Kiai Dadang Farid, Kiai Dadan Itisom, kemudian Kiai Adi Karyadi, kemudian Haji Fairuz, dan ini adalah calon-calon yang kontestasi di pemilihan. Kemudian pada akhirnya di putaran kedua, pada akhirnya ada 2 calon yang lolos karena dalam tata tertib pemilihan umum yang masuk ke putaran kedua itu minimal 9 suara. Dan Kang Deden Itisom dengan Kang Dadang Farid ini yang lolos, dan keduanya memperoleh jumlah suara dari 32 kecamatan. Kang Deden mendapatkan 16 suara dan Kang Dadang Farid mendapatkan 15 suara. Tipis memang, beda 1 suara, tapi inilah musyawarah, inilah demokrasi, dan ini semua juga rangkaian-rangkaian konferensi cabang dalam rangka mewujudkan PCN Kabupaten Cianjur ke depan yang lebih baik. Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa. Semangat menegak. Selamat menjalankan amanah dengan harapan dari NU Kabupaten Cianjur terus memberikan kontribusi maksimal untuk bangsa dan negara menuju 1 abad NU merawat tradisi untuk kemandirian organisasi. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV. Indonesia.